Oke, jadi sekarang saya akan berbicara dulu tentang pengertian secara umum MSBL itu apa ya. Jadi MSBL itu ada aturannya, yaitu berdasarkan Permenkes nomor 631 tahun 2005 ya, tentang pedoman pengaturan medical staff bylaws. Nah, ini sebetulnya MSBL ini organisasi rumah sakit ini merupakan, ini kok begini terus ya. Nah, organisasi rumah sakit ini ada 3 hal yang yang penting atau disebut sebagai Tritunggal dalam menjalankan fungsinya, menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat, yaitu dalam melayani kesehatan. Ini disebut sebagai share accountability ya. Jadi di situ ada 3 pemilik, yaitu sebagai otoritas steering, kemudian direksi, dia sebagai motor penggerak itu memajukan rumah sakitnya, dan satu lagi adalah staf medis. Ini 3-tiganya harus ada. Nah, jadi pengaturan rumah sakit ini memang agak berbeda karena di situ tadi disebutkan harus ada 3 Tritunggal tadi yang tidak bisa dilepaskan satu persatu, tidak bisa dilepaskan atau tidak boleh tidak ada salah satu. Kalau tidak ada salah satu, yaitu bukan rumah sakit lah, kira-kira seperti itu. Nah, rumah sakit, kita kembali ke sini. Sekarang ini banyak pemilik rumah sakit yang badan hukumnya atau yang sebenarnya milik pribadi ya. Jadi misalnya dokter yang bisa punya rumah sakit, kemudian dia bikin rumah sakit ya, rumah sakit kecil lah, misalnya tipe C dan sebagainya. Nah, di situ mulai permasalahan menjadi besar apabila pemilik rumah sakit itu sebetulnya adalah kelompok personal tadi ya. Berbeda dengan rumah sakit yang lalu ya, yang dulu ya. Rumah sakit yang lama itu kan bentuk badan hukumnya itu bisa PT, bisa yayasan, perhimpunan dan sebagainya. Yang keterpesertaannya dari pemilik itu atau intervensi pemilik itu tidak terlalu besar. Berbeda dengan kalau sekarang rumah sakit itu punya dokter, punya pribadi, atau beberapa dokter bergabung menjadi satu. Nah, ini seringkali yang menjadi permasalahan itu adalah di situ. Intervensi pemilik terhadap staf medis itu yang terlalu besar, bahkan terhadap direksi rumah sakit yang terlalu besar. Nah, ini yang tadi saya katakan mengapa kita harus mengetahui sampai sejauh mana MSBL ini di tempat kerja kita. Nah, jadi rumah sakit ini kan peraturan kepegawaian kita ada. Itu berbeda untuk rumah sakit itu jadi maksudnya gini. Rumah sakit itu punya aturan kepegawaian. Ya. Tetapi aturan kepegawaian itu ada beberapa yang tidak bisa diterapkan kepada seorang dokter. Contohnya, kalau karyawan biasa, ada jelas aturan kerjanya, job desk-nya, jamnya, dan sebagainya. Dokter itu tidak. Mengapa? Dokter itu dia punya kemandirian dalam mengambil keputusan klinis. Ya? Dan keputusan klinis ini tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, termasuk di dalamnya adalah oleh owner, oleh direksi. Contoh yang paling gamblang adalah misalnya intervensi dalam memberikan terapi.
harus pakai obat ini, pakai obat itu oleh direktur misalnya, atau bahkan oleh owner. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan. Nah, yang paling mungkin saya tidak tahu di rumah sakit teman-teman semua, contohnya adalah pada waktu penentuan formularium obat misalnya. Nah, itu pada penentuan formularium obat itu kan paling besar pengaruhnya sebetulnya adalah ada di direksi atau di pemilik ya, karena mungkin mereka punya mencari harga yang paling murah dan sebagainya. Sehingga dokter, staf medis itu dia kepentingannya bisa juga terabaikan. Tapi di lain pihak, kadang-kadang dokter juga punya kepentingan tersendiri dengan obat-obatan, dengan farmasi. Nah, ini yang harus diklopkan ya. Nah, kemudian dokter itu kebebasan berekspresi dalam pengobatan itu juga ada batasnya, itu atas standar standar pelayanan kedokteran, standar kompetensinya, dan standar profesinya. Nah, mobilitas yang tinggi dokter. Jadi dokter itu sebenarnya tidak bisa dibatasi, kamu kerja, dokter tetap itu kerjanya misalnya 8 jam satu hari, 40 jam dalam seminggu. Itu juga sulit. Mengapa? Karena dokter itu bisa pagi bekerja, kemudian siang pulang, sore mungkin masuk lagi karena ada operasi sito misalnya, atau ada pasien gawat, sehingga keterikatan jam kerja itu juga menjadi tidak bisa dipatok untuk satu kegiatan dokter di rumah sakit yang berbeda dengan ketentuan jam di kepegawaian. Nah, tetapi kadang-kadang ada beberapa juga yang kita akui dokter juga nakal. Jadi misalnya karena itu dijadikan sebagai alasan, maka misalnya pagi-pagi dia praktek di mana dulu, padahal dia harusnya ada di rumah sakit tersebut jam 8, tapi dia pergi dulu ke tempat praktek yang lain. Nah, itu kita harus akui. Alasan-alasan seperti itu yang kadang-kadang bisa menjadi permasalahan antara dokter dengan manajemen. Kemudian dokter itu berbeda dengan back office. Misalnya kalau bagian pendaftaran ya kantornya di mana? Ya kantornya di bagian pendaftaran itu saja. Nah, berbeda dengan dokter. Dokter itu pagi-pagi bisa di poliklinik, siang bisa di ruang OK misalnya. Kalau dia sebagai ahli bedah, malam dia bisa dirawat inap karena sedang visit. Nah, jadi tidak punya tempat yang pasti, khususnya dokter-dokter spesialis ya, berbeda dengan dokter penunjang misalnya. Kalau dokter penunjang lebih, kalau dokter radiolog ya berarti dia stay-nya di bagian radiologi, tapi juga tidak selalu seperti itu karena dia juga ada kemungkinan dia harus pergi ke melihat pasiennya dirawat inap dan sebagainya. Jadi berbeda, aturan kepegawaiannya itu jelas berbeda antara dokter dengan karyawan yang lain. Nah, karena berbeda tersebutlah maka perlu dibuatkan aturan sendiri, perlu dibuatkan satu ketentuan yang mengatur staf medis secara internal tersebut. Nah, karena apa? Karena ya tadi staf medis itu dia mengatur dirinya sendiri, mengkontrol dirinya sendiri, juga termasuk adalah mendisiplinkan dirinya sendiri. Dokter itu tidak bisa didisiplinkan melalui aturan-aturan yang kaku, ya, dikontrol dengan aturan-aturan yang kaku, itu juga tidak bisa. Nah, karena itu harus dibuat aturan sendiri. Nah, mengapa dokter harus bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur disiplinnya sendiri, dan mengkontrol dirinya sendiri? Tujuannya adalah untuk menjaga mutu dari dokter tersebut, menjaga mutu dari pelayanan. Mengapa? Karena akhirnya kalau orang bekerja di rumah sakit, itu goalnya sebetulnya ada dua.
patient safety dan tenaga atau karyawan safety. Jadi kalau dokter bekerja di rumah sakit itu goalnya adalah pertama pasiennya aman dan yang kedua adalah dokternya juga aman. Jangan sampai kita pasiennya aman tetapi dokternya tidak aman atau sebaliknya dokternya aman pasiennya tidak aman. Nah, inilah yang harus kita sadari untuk bagaimana kita bekerja di rumah sakit sehingga pasien aman, dokter juga aman. Aman dalam arti apa? Dalam arti kita bebas dari tuntutan atau meminimalisasikan tuntutan, juga aman dari hubungan relationship antar sesama sejawat. Karena kalau kita perhatikan, banyak sekali sengketa medis yang masuk ke ranah hukum, itu awalnya adalah dari teman sejawat sendiri. Dalam arti bukannya dilaporkan secara langsung ya, dengan misalnya, oh ini salah, bukan sebetulnya. Artinya tidak langsung menyatakan bahwa, oh dokter A itu salah operasinya misalnya, bukan. Tetapi secara tidak sadar dari celetukan ya, contohnya dokter mengatakan gini, kok dikasih obat ini ya? Nah, di depan pasien misalnya. Ini sudah membuat pasien bertanya-tanya, oh berarti dokter yang pertama itu salah memberikan terapi misalnya. Nah itu sudah asumsi seperti itu sudah ada. Nah aman dalam arti seperti demikian. Aman dalam arti kita hubungan dengan sejawat dan sebagainya. Karena itulah maka perlunya satu dibuatkan aturan yang kita sebut sebagai medical staff bylaws. Nah ini menggunakan bahasa Inggris medical staff bylaws. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah aturan staf medis. Nah, mengapa disebutkan kata bylaws? Sebenarnya ini ada sejarahnya ya. Jadi kata bylaws itu pemahamannya adalah bermacam-macam. Ini kan dari bahasa Inggris kuno ya. Itu dianggap sebagai konstitusi. Tapi mau dibilang konstitusi juga bukan. Mengapa? Karena konstitusi itu untuk satu negara. Mau disebut bylaws itu sebagai anggaran juga bukan. Karena itu untuk satu badan hukum. Mau dibilang statuta. Statuta sekarang dikenal untuk perguruan tinggi. Nah, tetapi ternyata kata bylaws ini juga sudah ada digunakan beberapa tahun yang lalu adalah untuk statuta rumah sakit RSCM. Nah, mungkin kita tidak perlu mempermasalahkan lebih dalam lagi mengapa disebut bylaws ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya mungkin aturan saja lah ya, peraturan. Nah, jadi kata bylaws itu medical staff bylaws itu intinya adalah sebagai satu aturan untuk mengatur staf medis. Ya. Dan itu merupakan produk hukum tertinggi di kalangan-kalangan dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Ya. Dan harus diingat bahwa medical staff bylaws itu tidak sama dengan SPO, tidak sama dengan standar pelayanan medis. Jadi dia hanya mengatur bagaimana dokter bekerja di rumah sakit. Apa yang diatur? Di situ diantaranya misalnya bagaimana sih cara menerima dokter. Karena nanti setiap rumah sakit itu punya credentialing-nya itu punya aturan yang berbeda-beda. Nanti saya akan sebutkan beberapa contohnya. Nah, jadi medical staff bylaws itu adalah peraturan sebetulnya. Dia hubungannya adalah dengan komite medis dan ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau governing bodies. Dia mengatur pengorganisasian staf medis, pengorganisasian komite medis,
peran tugas dari staf medis dan kewenangan staf medis. Ya. Dan dia tidak mengatur masalah keuangannya seperti apa, mengatur bagaimana dokter menterapi itu tidak di situ ya. Bagaimana absennya pun tidak diatur di situ. Tidak mengatur itu. Ya. Jadi intinya MSBL itu hanya mengatur bagaimana dokter diterima di rumah sakit, bagaimana dokter bisa bekerja di rumah sakit, tetapi bukan kerjanya bagaimana. Ya, kan? Bagaimana hubungan antara senior dan junior itu bisa dimasukkan di dalam MSBL. Karena ada nanti pada bagian-bagian lain ya. Jadi pada proses credentialing nanti ada di belakang ya. Nanti kita masuk ke sana. Jadi fungsinya adalah mengorganize staf medis. Ya. Jadi kan SMF itu nanti ada beberapa macam ya. Dikelompokkan ya, dokter spesialis dikelompokkan, dokter umum dikelompokkan juga. Kemudian dia juga mengatur bagaimana kewenangan dari staf medis. Ini menjadi sangat penting karena ada beberapa kewenangan dari staf medis yang bisa bertumpang tindih. Ya. Dan sekarang banyak sekali spesialis-spesialis yang bertumpang tindih. Contoh yang paling sederhana yang rame belakangan ini adalah contohnya adalah dengan dikeluarkannya Permenkes pada waktu Menteri Terawan, yaitu masalah radiologi. Ya. Jadi apakah boleh seorang objin melakukan USG misalnya? Nah, kalau kita lihat dari Permenkes itu kan semua USG, MRI dan sebagainya itu harus dikerjakan oleh radiolog. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Nah, ini bagaimana mengatur seperti seperti demikian. Salah satu fungsinya. Kemudian bagaimana mengatur bagaimana apabila dokter tersebut terkena permasalahan etika misalnya. Atau dokter tersebut mengapa kalau dokter A ini kalau setiap kali mengoperasi misalnya selalu gagal. Kalau operasi bagian ini selalu gagal misalnya seperti itu. Nah, ini diatur di dalam MSBL itu. Bagaimana cara menegurnya, bagaimana cara mengoreksinya. Nah, juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengatur etika dokter dalam rangka hubungannya dengan sesama sejawat atau dengan tenaga kesehatan lainnya. Karena pernah ada kejadian dokter yang selalu ribut dengan perawat. Ini sampai kalau dokter visit itu tidak mau atau tidak ada perawat yang mau mendampingi dokter tersebut. Nah, ini pernah kejadian, ini rame. Nah, ternyata apa? Ternyata karena dokternya suka marah-marah, memarahi perawat di depan pasien dan sebagainya. Nah, ini masalah-masalah ini juga diatur di dalam pengaturannya, sebenarnya bukan di dalam MSBL-nya, tetapi ada sub komitenya yang mengatur. Ya. Kemudian apabila nanti ada surat somasi dari pasien, misalnya, bahwa dokter A telah dianggap melakukan pelanggaran berupa malpraktek, misalnya. Nah, itu di mana? Itu peran peer group-nya itu seperti apa?
peran komite medik itu seperti apa? Karena wasit pertama apabila terjadi kasus seperti demikian sebetulnya adalah komite medis. Ya. Nah, tujuannya apa? Secara umum adalah sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan. Ya, ini bahasa bahasa filosofisnya kan semua seperti demikian. Nah, secara khususnya apa? Yaitu tercapainya eh, kerjasama. Itu yang paling diharapkan. Yang baik antara staf medis dengan pemilik rumah sakit, antara staf medis dengan direktur, antara sesama staf medis. Ya. Nah, kalau sesama staf medis itu kinerjanya supaya bisa bagaimana cara nanti konsultasi. Karena pernah ada kejadian, nanti kasusnya juga ada contohnya, bahwa dokter itu, ada satu dokter internis yang tidak pernah mendapatkan konsultasi dari dokter UGD. Nah, mengapa seperti itu? Itu nanti masuk ke dalam etika dan sebagainya itu di ranahnya komite medis. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan khususnya adalah terciptanya tanggung jawab staf medis terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Jadi jangan sampai akhir-akhirnya apa? Goalnya apa? Yang tadi saya katakan, goalnya adalah aman untuk pasien dan aman untuk dokter itu sendiri. Nah, apa yang ada di dalam materi dan substansi MSBL itu? Jadi MSBL itu adalah sifatnya tailor made. Tidak ada satupun MSBL yang bisa dipersamakan antar satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Kemungkinan berbeda. Nah, yang menjadi permasalahan sebetulnya adalah bahwa kadang-kadang rumah sakit itu nyontek atau mengambil mentah-mentah MSBL dari rumah sakit lain hanya karena untuk kepentingan akreditasi. Nah, ini yang tadi yang dari awal saya katakan bahwa MSBL ini sehingga menjadi seperti ya hanya pelengkap saja, dokumen pelengkap. Dia tidak bisa berbicara apa-apa karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan di rumah sakit tersebut. Nah, substansinya adalah dia mengatur staf medis. Nah, sebetulnya panduannya ada tidak? Ada panduannya. Panduannya sangat jelas. Nah, kadang-kadang panduan itu kan hanya template besar ya, artinya esensinya ini harus ada. Misalnya bagaimana cara mengatur kredensial, itu ada. Tapi bagaimana proses kredensial itu di rumah sakit A dengan di rumah sakit B itu bisa berbeda. Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Jangan sampai ini menjadi permasalahan pada saat nanti teman sejawat bekerja di rumah sakit. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana sih cara proses kredensial. Proses kredensial itu mulainya dari mana? Dimulainya dari mana? Kredensial itu dilakukan oleh subkomite kredensial dari komite medis. Nah, itu kapan mulai mengkredensinya itu? Lalu yang dikredensinya itu apa? Ada beberapa rumah sakit yang mulai melakukan kredensi itu dari sejak awal. Jadi keabsahan dari ijazahnya itu juga sudah mulai dilakukan oleh komite medis. Tapi ada beberapa rumah sakit yang menganggap bahwa itu mah administrasi. Proses kredensial kalau keabsahan ijazah dan sebagainya itu bukan urusan komite medis, itu urusan manajemen ada juga. Itu terserah, boleh saja. Nah, itulah pentingnya bagaimana melakukan komunikasi antara manajemen dengan komite medis. Itu baru masalah di awal ya, baru masalah di kredensial itu yang paling awal pada waktu kita mau menerima staf medis.
Di situ saja sudah ada permasalahan. Karena pernah ada sekali waktu dokter yang dianggap lulusan dari luar negeri. Nah, komite medik sebetulnya sudah meragukan ijazahnya, tetapi menurut direksi ini sudah kami periksa, ternyata ijazahnya benar. Nah, ternyata di dalam perjalanannya ini menjadi masalah. Nah, mengapa? Karena itu tidak diatur di dalam MSBL-nya. Siapa sih sebetulnya yang boleh mengatur atau melihat atau verifikasi ijazah itu siapa? Apakah komite medik ataukah manajemen? Nah, ini hal-hal yang seperti ini sebetulnya masuk dalam esensi dari materi MSBL. Ya. Jadi substansinya itu ada dua macam ya. Jadi yang substansi inti yaitu nilai fundamental ya, yang untuk dokter bisa menjalankan profesinya, yaitu apa, etika, asas profesionalisme, ya, kemudian pelayanan yang bermutu, akuntabilitas. Kemudian yang sifatnya lokal yaitu yang tadi, yang khusus bagaimana kearifan lokal tersebut tetap terjaga. Karena seperti kita ketahui, peran perhimpunan dokter spesialis itu juga cukup besar di beberapa kota atau di beberapa daerah. Tidak selalu peran itu menonjol, tetapi ada beberapa perhimpunan itu yang turut campur dalam mengatur penempatan dokter. Nah, ini juga kita harus bisa mengakomodir hal-hal seperti ini. Tapi ada beberapa daerah yang peran perhimpunan itu tidak terlalu besar. Ya. Nah, ini yang tadi disebutkan sebagai kearifan lokal, karena masing-masing berbeda. Mungkin Jawa Barat dengan Jawa Tengah berbeda. Sesama Jawa Tengah pun mungkin antara kota Semarang dengan kota Solo bisa berbeda. Ya. Nah, ini yang kita harus tahu dan kita harus menjaga jangan sampai peran kearifan lokal ini terabaikan yang akhirnya akan merugikan dokter itu sendiri. Substansinya ada uraian tentang staf medis, kelompok staf medis, dan komite medis. Jadi MSBL kan mengatur komite medis, bagaimana pengangkatan komite medis dan sebagainya itu diatur. Siapa saja yang boleh jadi pengurus atau ketua komite medis, ya, garis-garis besar tentang tugas tanggung jawab staf medisnya seperti apa. Kalau tanggung jawab tugasnya mungkin yang secara umum biasa ya, tetapi secara khususnya adalah misalnya dalam, kalau dokternya misalnya di rumah sakit yang tidak terlalu besar, dokter spesialis penyakit dalamnya hanya ada satu, spesialis anaknya ada satu. Mungkin itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi permasalahan. Tetapi bagaimana apabila dokter spesialis penyakit dalamnya ada 2 atau 3 orang, spesialis yang lainnya ada. Nah, ini biasanya makin banyak orang, makin banyak tenaga itu yang sering menjadi timbulnya permasalahan-permasalahan. Memang di dalam staf MSBL ini tidak diatur misalnya bagaimana mengatur rolling jaga. Itu juga tidak diatur sebetulnya. Tetapi itu bisa dikomunikasikan di dalam aturan yang tidak rigid. Ya, jadi misalnya peran dokter tetap itu tentunya berbeda dengan peran dokter tidak tetap. Nah, itu bisa diatur di dalam MSPL ini. Karena biasanya nanti akan menjadi permasalahan adalah pada waktu konsul, khususnya konsul di UGD. Biasanya dokter tetap itu meminta jatah yang lebih dibandingkan dengan dokter yang tidak tetap. Nah, ini juga harus bisa dikomunikasikan di
di MSBL itu. Belum lagi nanti bagaimana cara pengaturan konsultasi apabila dokter yang jaga tidak menjawab. Nah, ini juga harus diatur. Misalnya, hari ini yang dokter jaga spesialis jantung, dokter X. Kemudian ada pasien di UGD, dikonsulkan, ternyata dokter X tersebut tidak bisa dihubungi. Nah, bagaimana nih pengaturannya? Sementara pasien harus terjaga atau terlindungi supaya aman. Nah, itu nanti bisa diatur. Misalnya, apabila dokter X tersebut sudah dihubungi sekian kali dengan jangka waktu sekian tidak merespon, maka bisa dialihkan ke dokter Z misalnya. Itu bisa diatur di sana. Atau yang pernah terjadi itu di rumah sakit kecil di satu daerah. Misalnya kalau rumah sakit kecil di daerah itu kan dokter spesialisnya kan sedikit, lebih banyak dokter umumnya. Nah, peran dari dokter umum ini dalam melakukan tindakan. Karena kalau memang semua dibebankan ke dokter spesialis tersebut, misalnya akan menjadi overload, nah bisa dibagi perannya kepada dokter umum. Nah, tapi seperti apa perannya, bagaimana tanggung jawabnya, itu bisa diatur di sana. Ya. Jadi bagaimana kewajiban stafnya untuk mentaati menjalankan ketentuan etika profesi, etika rumah sakit, dan tugas dan kewajiban dari komite medik secara umum. Di dalamnya itu bagaimana menyusun atau mengubah MSBL. Kan MSBL itu kan tidak selamanya, bukan harga mati yang tidak bisa dirubah. Itu apabila dievaluasi ternyata dalam pelaksanaannya sekarang ini menjadi permasalahan, maka itu sangat mungkin untuk dirubah. Kemudian bagaimana mengusulkan pengembangan untuk pengembangan teknologi. Kalau sekarang itu kan di KARS itu ada satu organ tersendiri yang mengatur bagaimana teknologi baru boleh masuk ke rumah sakit, termasuk di dalamnya misalnya peralatan baru di dalam rumah sakit itu harus dikaji dulu dan itu juga bisa dimasukkan ke sana ya. Kemudian membuat standar pelayanan, membuat SPO, itu menjadi tugas tanggung jawab komite medis. Nah, kemudian persyaratan bagaimana menseleksi tadi ya, dari awal saya katakan bagaimana menseleksi dan menapis dokter gigi akan bekerja di rumah sakit. Apakah diseleksinya itu hanya kompetensinya saja, sertifikat kompetensinya saja, ataukah di dalamnya juga termasuk menseleksi dalam bidang administrasinya, yang tadi saya katakan ijazahnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengatur tanggung jawab dokter, kayak tadi, seperti dokter jaga, konsulen, seperti apa. Kemudian menetapkan clinical privilege ya, sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, clinical privilege ini yang seringkali menjadi permasalahan tersendiri untuk komite medis. Karena clinical privilege ini efek kolegialitasnya ini yang terlalu besar. Sehingga kadang-kadang komite medis ini kadang-kadang, tidak selalu ya, itu hanya sebagai satu kayak stempel cap saja gitu ya. Stempel cap dalam arti begini, ya yang diminta apa kewenangannya kemudian diberikan seluruhnya tanpa ada evaluasi dan sebagainya. Itu seringkali hal-hal tersebut terjadi. Kemudian juga di dalamnya adalah termasuk kewenangan seorang dokter dalam menulis obat-obat psikotropika. Misalnya dokter umum, dokter jaga mereka dokter umum, dokter UGD.
kewenangan untuk membuat atau menuliskan resep psikotropika itu berapa hari misalnya, atau berapa tablet. Kemudian dari jenis apa? Mengapa? Karena ini pernah terjadi satu kasus di mana ada terjadi dalam tanda petik ya, terjadi penyalahgunaan resep psikotropika yang diberikan atau dibuat oleh dokter jaga. Jadi pasien tersebut selalu diberikan obat psikotropika atau meminta obat tersebut pada saat di luar jam DPJP-nya memeriksa. Jadi misalnya malam-malam. Nah, itu sering digunakan kesempatan itu yang menulisnya dokter jaganya menulis mungkin dia karena dia tidak punya patokan berapa banyak yang dia tulis dan akhirnya obat tersebut disalahgunakan oleh pasien, oleh keluarga pasien malah. Kejadian bukan oleh pasien, oleh keluarga pasien. Nah, ini harus diatur. Berapa lama atau berapa banyak seorang dokter jaga boleh meresepkan psikotropika menggantikan atau pada saat dia berjaga untuk menggantikan DPJP. Biasanya pada malam hari, misalnya seperti itu ya. Lalu bagaimana sanksi dijatuhkan oleh komite medis? Karena kan kalau sanksi pelayanan medis itu diberikan oleh komite medis, nanti direkomendasikan oleh komite medis kepada manajemen. Nah, ya, aturan di staff bylaw juga mengatur bagaimana membuat rekam medis misalnya. Karena masih banyak dokter-dokter yang tidak taat ya mengisi rekam medis, inform consent. Paling banyak itu adalah inform consent ya. Inform consent itu kan kebanyakan dibuatnya oleh perawat dan sebagainya. Nah, lebih-lebih kalau misalnya untuk anestesi biasanya ya, itu kan seharusnya sebelum operasi itu, kalau operasinya besok, sekarang itu yang baik kan anestesi itu datang memeriksa. Nah, tapi kan ada juga kadang-kadang yang anestesinya datang pada saat beberapa menit sebelum dilakukan operasi. Nah, ini juga harus diatur seperti itu ya. Kemudian penulisan rekam medis itu juga sering menjadi permasalahan. Apakah itu rekam medis mau diserahkan kepada dokter jaga? Itu boleh-boleh saja, tergantung pengaturan yang asalkan yang bertanggung jawab itu adalah yang menandatangani. Karena pernah ada kejadian, ini belum lama ini kejadiannya, itu sekitar bulan Desember yang lalu. Jadi ada pasien pulang paksa, kemudian dokternya dihubungi, DPJP-nya datang, ya sudah kalau mau pulang paksa aja, buatkan saja surat surat pulang paksa, kemudian surat kontrolnya, dan ternyata itu surat kontrolnya itu dibuatkan oleh dokter jaga. Nah, besok paginya ditandatangani oleh dokter PPJP-nya, ternyata ada tindakan atau bukan tindakan, ada satu diagnosa yang tidak tercatat atau tidak tertulis oleh dokter jaga tersebut. Dan ini menjadi permasalahan bahkan sampai ke waktu itu sampai ke lembaga konsumen, tidak sampai ke pengadilan, tapi sampai ke lembaga konsumen. Ini menjadi permasalahan. Ya, akhirnya selesai, tapi kan memerlukan waktu dan sebagainya. Jadi pendelegasian seperti ini dokter-dokter harus memikirkan, terutama pada dokumen yang tertulis. Ya. Karena ada beberapa, saya tahu juga ada beberapa rumah sakit di tempat di kota saya itu yang keluhannya itu begini. Dokter Ojin itu nggak pernah mau mengisi partogramnya dan sebagainya. Nah, apakah boleh dilakukan oleh bidan? Menurut saya boleh selama ada pendelegasian yang jelas. Ya.
Karena kan kartogram itu adalah bagian daripada rekam medis. Kemudian bagaimana kewajiban memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, ini juga sangat penting, mematuhi standar profesi, standar pelayanan. Ini lebih-lebih sekarang ini pada zamannya pandemi seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya dapat laporan dari pasien mengatakan begini, keluarga saya dirawat di satu rumah sakit karena COVID-19. Kemudian sama dokternya diberi obat, ya kalau dokter pasti memberikan obat standar ya. Nah, kemudian dia mengatakan gini, saya itu menitipkan obat herbal ke keluarga saya yang sedang di COVID yang sedang dirawat. Boleh atau tidak? Nah, ini kan menjadi permasalahan tersendiri ya. Nah, dokternya mengatakan tidak boleh. Ini pasiennya kekeh, dia mengatakan ini kalau mati bagaimana dan sebagainya. Ya, ini menjadi permasalahan. Ini seringkali terjadi sengketa medis itu di situ ya. Karena itu kepatuhan selama dokter itu patuh terhadap standar pelayanan, saya rasa dokter tidak perlu khawatir. Ini tentang formularium tadi yang saya katakan ya, kebijakan tentang formularium sampai sejauh mana keterlibatan dokter dalam menyusun formularium. Seharusnya formularium itu kan disusun oleh dokter seharusnya. Karena yang tahu kebutuhan obat itu adalah dokter sebetulnya. Tetapi kadang-kadang dokter pada waktu dimintai masukan untuk membuat formularium itu kadang-kadang ya karena kesibukannya dan sebagainya dia tidak memberikan sehingga penyusunan formularium itu dalam tanda petik diambil alih oleh pihak manajemen. Nah, nanti yang menjadi permasalahan adalah ketika formularium itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dokter. Satu. Kedua, apabila di tengah jalan kemudian ada obat yang mau disisipkan. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Ini sering gitu. Karena pihak manajemen juga harus memikirkan cash flow ya. Kadang-kadang obat yang sama itu bisa obat yang sama dari pabrik yang berbeda itu bisa bertumpuk sehingga akhirnya kemudian nanti dokter A pengen menulis produknya dari pabrik Z misalnya. Kemudian kebetulan dokter A-nya sudah dibeliin obat, ternyata dokter A-nya pindah ke rumah sakit lain. Ini menjadi permasalahan juga buat manajemen. Karena itu perlu kebijakan rumah sakit tentang obat dan formularium. Dan ini harus dipatuhi. Ya, bagaimana cara merujuk pasien? Karena pernah ada satu kejadian dokter bedah, dia seharusnya merujuk ke subspesialis misalnya. Subspesialisnya tuh ada di rumah sakit itu, ada subspesialisnya. Tetapi mungkin karena hubungan pribadinya yang tidak bagus, sehingga dia tidak mau merujuk ke dokter subspesialis tersebut. Dirujuknya ke rumah sakit lain. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Karena ya yang namanya dokter juga sering tidak harmonis hubungannya dengan sesama dokter ya. Nah, ada ketentuan untuk menambah ilmu. Nah, ini juga menjadi permasalahan apabila misalnya ada satu seminar dokternya mau ikut semua nih. Seminar tentang penyakit dalam misalnya. Di situ ada 2 dokter penyakit dalam, dua-duanya mau ikut seminar. Kalau sekarang sih seminarnya mungkin webinar masih mending ya. Tapi kalau misalnya seminarnya ada di luar kota, tidak dalam masa pandemi ini, mungkin dua-duanya akan pergi. Bagaimana cara pengaturan? Lalu yang menjadi permasalahan lagi adalah bagaimana pengaturan pada saat nanti misalnya pada hari raya. Nah, pada hari raya Idul Fitri misalnya mungkin kadang-kadang yang non-Muslim itu juga ingin ikutan. Nah, itu bagaimana pengaturan itu, kepatuhan itu sebetulnya
seharusnya seyogianya itu tidak perlu dituangkan, cukup dengan tepo seliro ya orang Jawa bilangnya. Tetapi pada kenyataannya itu manajemen itu akan kesulitan di lapangan. Karena itu kalau mau ditulis dalam MSBL itu juga lebih bagus. Ya. Nah, ini yang tadi menunjuk staf medis dengan keahlian yang sama bila berhalangan. Ini kasus-kasus yang seperti gini itu banyak. Kemudian pengaturan kendali biaya, kendali mutu, terutama dalam masa BPJS seperti ini, kendali mutu dan kendali biaya ini bisa menjadi permasalahan tersendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyusun MSBL di rumah sakit? MSBL di rumah sakit ini yang tadi saya katakan seringkali dokter itu staf medis itu tidak dilibatkan. Yang bikin siapa? Manajemen. Mengapa? Karena kesulitan manajemen untuk mengumpulkan dokter. Dokter kan kalau kecuali dokter yang memang senang berorganisasi itu tidak ada masalah. Tapi ada beberapa dokter yang memang dia senangnya hanya praktek, ya udah nggak mau tahu lah. Pokoknya saya mah kerja, saya mah praktek saja. Tapi nanti begitu ada permasalahan baru dia ribut. Ya. Jadi perlu dibentuk tim, yaitu timnya dari mana? Dari setiap perwakilan kelompok SNF. Kemudian ada pertemuan, ya. Yang penting adalah mengetahui dan memahami apa itu MSBL. Ini yang penting, sehingga ada komitmen untuk menyusunnya, kapan harus selesainya, ya. Kemudian bagaimana cara menyusunnya. Nah, kemudian lalu dilakukan legal audit. Nah, kalau legal audit mungkin itu eh, tidak usah oleh dokter lah ya, tapi oleh nanti bagian legalnya. Kemudian penyusunan draft MSBL ya, mengacu pada badan hukum rumah sakit tersebut serta perundang-undangan yang ada. Kemudian dibahas di antara staf medis, dibahas di komite medis, kemudian barulah dilakukan finalisasi. Setelah dilakukan finalisasi, jangan lupa ini harus disosialisasikan. Ya, dan disosialisasikan juga dimonitoring dan dievaluasi. Saya tidak tahu apakah kan kalau setiap ada dokter baru, ada karyawan baru di satu rumah sakit kan ada orientasi ya sebetulnya. Saya tidak tahu apakah di rumah sakit teman-teman semua kalau ada dokter baru juga dilakukan orientasi. Salah satunya adalah orientasi pengenalan MSBL. Itu saya tidak tahu. Karena yang saya ketahui jarang sekali sosialisasi atau pengenalan NSBL ini diberikan kepada dokter-dokter baru. Kadang-kadang dokter baru, dokter yang baru masuk itu ya manut-manut saja ya kadang-kadang. Nanti begitu ada permasalahan baru baru mencari tahu ini seperti apa sih, ngaturnya kayak gimana sih dan sebagainya. Nah, sekarang legal audit itu sebetulnya kalau mau dilakukan oleh komite medis bagus, tetapi saya yakin jarang sekali yang mau melakukan. Yaitu menginventarisasi semua peraturan yang ada. Baik aturan rumah sakit maupun aturan pemerintah, Permenkes-nya dan sebagainya. Ya. Ini menghabiskan waktu kalau buat dokter melakukan seperti ini. Kalau menurut saya legal audit ini biar diserahkan saja lah ke manajemen. Artinya apa? Supaya ada kerjasama antara komite medis dengan manajemen. Nah, prinsip-prinsip pengorganisasiannya, nah bagaimana dokter yang bekerjanya tadi purna waktu, ya. Kemudian yang apakah boleh dokter tidak tetap itu masuk ke dalam menjadi ketua komite medik misalnya seperti itu ya, pengaturan siapa saja yang boleh masuk, pengelompokan staf medis ya. Kalau rumah sakit besar mungkin tidak ada masalah,
Tapi bagaimana dengan rumah sakit kecil? Jadi ketentuannya adalah bahwa setiap kelompok medis itu harus minimal ada 2 orang dokter. Bisa dikelompokkan. Kalau memang misalnya di rumah sakit A itu dokter spesialis parunya hanya 1 misalnya. Apakah kan tidak mungkin dibuat staf medis eh, paru misalnya. Kan harus 2. Jadi bisa dikelompokkan. Apakah itu paru itu mau dikelompokkan dengan jantung misalnya, atau maukah dikelompokkan dengan penyakit dalam misalnya. Jadi saya katakan sebetulnya medical staff bellow ini, MSBL ini tidak dalam pembuatannya tidak terlalu sulit apabila itu rumah sakit besar. Itu lebih sulit di rumah sakit kecil sebetulnya, MSBL itu membuatnya. Tetapi nanti menjalankannya itu lebih mudah di rumah sakit kecil dan lebih sulit kalau itu dijalankan di rumah sakit besar. Jadi masing-masing punya positif dan negatif. Kalau di rumah sakit kecil, pengelompokannya itu yang sulit. Ini mau dimasukin kemana, tapi nanti pada waktu menjalankannya lebih mudah. Kenapa? Karena dokternya sedikit. Berbeda dengan di rumah sakit besar. Rumah sakit besar itu spesialisnya banyak, kadang-kadang lebih dari 2. Berarti sudah bisa dibikin satu kelompok sendiri. Tetapi pada waktu menjalankannya itu yang sulit. Memonitornya sulit, menjalankannya sulit. Kenapa? Karena banyak dokter, banyak kepala, banyak keinginan. Seperti itu. Dan saya yakin tidak semua dokter itu tahu MSBL di rumah sakit masing-masing, kecuali dokter manajemen. Ya. Nah ini ya pengelompokan tadi ya, digabungkannya, bagaimana cara menggabungkannya. Ya. Ini, apakah nanti terutama di ini ya, terutama di rumah sakit khusus ya, itu rumah sakit khusus juga sulit loh itu mengelompokkan staf medisnya itu. Misalnya sekarang gini, rumah sakit khusus ibu dan anak. Nah, berarti ada rumah sakit, ada uh, staf medis obgyn, ada staf medis anak. Tapi sekarang bagaimana apabila di situ juga ada penyakit dalamnya misalnya? Kan ada kemungkinan penyakit dalam juga harus dikonsulkan kepada penyakit dalam. Nah, itu si dokter penyakit dalamnya kan nggak banyak, biasanya cuma 1. Itu mau dimasukin kemana? Gitu. Jadi hal-hal seperti demikian perlu diatur, perlu dipikirkan. Nah, yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya rumah sakit ini adalah organisasi yang sangat khusus ya. Dia ada pemilik sebagai otoritas, direksi. Nah, perannya di mana? Jadi pemilik rumah sakit itu dan direksi ini dia berperan sebagai corporate leadership. Ya. Nah, sementara direksi ini terhadap tanggung jawab terhadap masyarakatnya, dia adalah sebagai corporate governance. Berbeda dengan staf medis. Staf medis itu lebih berperannya adalah sebagai clinical governance. Jadi dia tidak staf medis ini tidak bergerak dalam ranah administratif, tapi dia bergerak dalam ranah kliniknya saja. Ya. Nah, direksi dengan staf medis dia itu sebagai clinical leadership. Karena itu apabila terjadi berdasarkan bagian inilah maka pada keadaan tertentu apabila terjadi sengketa medis antara pasien dengan dokter, maka direksi ini ikut terlibat. Karena apa? Dua-duanya ini direksi maupun staf medis ini adalah sebagai clinical leadership. Sehingga apabila terjadi gugatan, dua-duanya bisa dimintai pertanggungjawab. Sebaliknya, apabila itu hanya masalah administrasi, contohnya kelebihan bayar. Ini 2 hari yang lalu itu ada apa ya? Ada sanggahan atau bukan sanggahan, ada rame-rame. Kenapa? Karena di satu rumah sakit itu pasien kelebihan bayar. Kemudian
oleh rumah sakit pada waktu itu, jadi pada waktu awal, pada waktu pasien mau pulang itu dia sudah mengatakan begini, ternyata DP ibu itu ada kelebihan di kami dan itu sudah diketahui sejak awal. Oke, kalau gitu nanti akan kami serahkan DP-nya. Tetapi kebijakan rumah sakit itu DP itu tidak bisa diserahkan pada hari yang sama. Itu harus menunggu sekian hari. Nah, sementara si ibu tersebut dia memerlukan uang itu. Dia meminta ya kalau nggak bisa hari ini besok. Tetapi kebijakan rumah sakit itu, nah itu sampai masuk ke apa ya? Masuk ke berita ya. Ini rame. Nah, ini siapa yang salah? Itu kan masalah korporat, masalah korporasi, bukan masalah klinikal. Jadi tanggung jawabnya ada di direksi. Jadi sanggahan atau sengketa medis ini sekarang ini jumlahnya itu bermacam-macam dan kasusnya bervariasi sekali. Contohnya lagi nanti kalau masalah COVID ini, kalau pasien di-COVID-kan dalam tanda petik, itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah dokter ataukah direksi? Ini menjadi permasalahan tersendiri. Ya, nah, ketiga hal ini tidak mungkin ada. Jadi tidak mungkin tidak ada di satu rumah sakit. Jadi pemilik, direksi, staf medis itu harus ada. Nah, yang tadi saya katakan, apabila pemiliknya itu adalah personal pribadi, walaupun badan hukumnya PT, tapi kadang-kadang seringnya anak pemiliknya yang suruh jadi direktur keuangan. Nah, berbeda kan kalau perhimpunan. Kalau perhimpunan atau yayasan itu kadang-kadang pemilik dengan direksi ini bukan orang yang sama, tapi pada rumah sakit yang sekarang banyak bermunculan, rumah sakit kecil misalnya, itu antara pemilik dengan direksi ini, bahkan pemilik, direksi dengan staf medis ini kadang-kadang bisa bertumpuk menjadi satu di situ. Anaknya dokter juga, menantunya juga dokter, dia menjadi staf medis, kemudian menjadi direksi. Nah, ini akan menjadi tambah ruwet gitu. Nah, ya. Lalu apa sih yang harus berbicara tentang kewenangan klinis? Kewenangan klinis itu sebetulnya yang baik ya, cuman jarang di rumah sakit punya. Itu yang namanya buku putih, white paper untuk setiap rumah sakit itu seharusnya punya. Ya, yaitu berdasarkan white paper inilah kewenangan klinis itu bisa diberikan. Kewenangan klinis itu bisa berupa kewenangan klinis yang sementara, kewenangan klinis yang bersyarat, dan kewenangan klinis yang dalam keadaan darurat. Ya, contohnya sekarang ini ya, kalau dalam masa pandemi ini, kewenangan klinis darurat ini sangat dimungkinkan ya. Nah, yang bersyarat juga masih memungkinkan. Tetapi ada kewenangan, ini maksud saya gini, ini di luar kewenangan klinis yang umum ya. Jadi kewenangan klinis itu bisa yang sifatnya sementara, yang bersyarat, dan atau yang dalam keadaan darurat. Sebaiknya itu dicantumkan di dalam medical staff bylaws. Sehingga apabila terjadi sanggahan atau sengketa, ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ya. Jadi direktur dia meminta kepada komite medis. Kemudian komite medis dalam tanda petik meneliti kewenangannya, kemudian keluarlah kewenangan klinis. Rekomendasi ya sebetulnya. Kewenangan klinis oleh komite medik kepada direktur. Kemudian dokter akan memberikan penugasan klinis kepada DPJP. Setelah itu barulah DPJP boleh melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, SOP, dan clinical pathway. Ini adalah yang baik. Nah, yang tadi saya katakan, yang sering bermasalah adalah di sini. Antara kewenangan
sejauh mana direktur punya dalam tanda petik kewenangan untuk mengangkat seorang dokter. Ya, karena apa peran misalnya sekarang gini, dokter penyakit saraf, spesialis penyakit saraf. Di rumah sakit tersebut, rumah sakitnya nggak terlalu besar, sudah ada 3 dokter spesialis saraf misalnya. Satu dokter itu paling satu hari hanya menangani 5 pasien. Jadi kalau pasiennya 15 ya, 3 dokter. Kemudian sekarang ada satu keponakannya direktur, misalnya keponakan direktur spesialis saraf baru yang mau masuk ke situ. Nah, menjadi permasalahan kan sebetulnya komite medis ini kan hanya untuk memberikan kewenangan klinis saja. Dia berkewenangan atau tidak, punya kewenangan atau tidak. Tetapi penentuannya ini kan dari direktur ya. Nah, sampai sejauh mana komite medis punya kewenangan untuk menyampaikan kepada direktur bahwa misalnya sepertinya pasiennya masih sedikit loh, daripada nanti rebutan. Bayangin 15 pasien udah 3 dokter sekarang itu. Nanti kalau 15 pasien dengan 4 dokter maka eh, apa ya? Dokter yang senior itu mungkin nanti akan kekurangan pasien. Nah, ini kan harus dijaga keseimbangannya, kolegalitasnya harus dijaga. Nah, ini itu harus bisa dituangkan di dalam MSPL apabila kejadiannya hal tersebut terjadi. Jadi sebetulnya siapa sih yang boleh menentukan? Nah, atau bagaimana cara dalam tanda petik memberhentikan dokter kalau dokternya itu selalu bermasalah terus, selalu berbuat salah terus misalnya. Ya, nah ini harus ada pengaturan yang enak yang bisa diterima oleh semua. Nah, tanggung jawabnya itu ya tadi tanggung jawab direksi kepada pasien tetap ada, tetapi tanggung jawabnya sudah tidak langsung. Yang tanggung jawab langsung adalah DPJP.